Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang calon siswa-siswi SMK Nusantara 2. Kali ini ada yang berbeda tentang kegiatan PLS atau yang kita kenal dengan pengenalan lingkungan sekolah. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita sedang dilanda wabah pandemi COVID-19, sehingga kegiatan PLS kali ini kita laksanakan secara online. Tapi Bapak berharap itu tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk menuntut ilmu di sekolah SMK Nusantara 2 Kesehatan. Halo calon siswa-siswi SMK Nusantara 2, baik kalian yang berada di jurusan farmasi, jurusan keperawatan, dan juga di jurusan analis kesehatan. Kali ini sesuai dengan panitia PLS SMK Nusantara 2 dari anak-anak OSIS, Bapak diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang keorganisasian. Sebelum kita lanjut, apa sih keorganisasian itu? Terlebih dahulu mungkin Bapak perkenalkan nama Bapak Muhammad Ibrahim Esos. Bapak biasa juga dipanggil Pak Ibam. Kalian bisa panggil Pak Ibam aja ya. Bapak di SMK Nusantara 2 ini, selain Bapak mengajar mata pelajaran seni budaya, Bapak juga selaku pembina OSIS. Oke, kita lanjut ya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi PLS untuk SMK Nusantara 2, yaitu tentang keorganisasian. Mohon disimak ya. Jadi ketika kita bicara tentang sebuah keorganisasian, maka keorganisasian itu berasal dari kata organisasi ya. Asalnya dari kata organisasi. Organisasi itu secara etimologi merupakan berasal dari kata organ. Apa itu organ? Organ itu adalah struktur ya. Kalau dalam diri kita ada organ ya kan, ada ada kaki, ada kepala dan seterusnya gitu loh. Itu organ ya. Begitupun organisasi. Organisasi apa itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Itu organisasi. Sekali lagi Bapak ulang ya, jadi organisasi itu adalah sekumpulan orang yang melakukan sebuah kerjasama. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tujuan tertentu gitu loh. Artinya apa? Dalam sebuah organisasi itu harus memiliki unsur-unsur. Apa aja unsurnya? Harus ada sekelompok orang dong pastinya ya. Kemudian dari sekelompok orang ini, Bapak tekankan lagi ya, bahwa sekelompok orang ini itu harus lebih dari 2 orang gitu loh, ya kan? Karena kenapa? Kalau kurang lebih dari 2 orang, dia nggak bakal bisa bekerja sama dong. Jadi itu unsur pertama ya, ada sekelompok orang. Yang kedua, ada bentuk kerjasama yang dilakukan oleh orang yang ada dalam organisasi tersebut. Ada kerjasamanya ya. Kemudian ada tujuan yang hendak dicapai dalam organisasi tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita itu pasti sangat membutuhkan orang lain, sehingga seorang filsuf terkenal, seorang filsuf dari Yunani yang bernama Aristoteles, mungkin kalian semua kenal ya, pernah mengatakan bahwa manusia itu adalah zoon politikon. Apa itu zoon politikon? Adalah manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu membutuhkan interaksi atau bergaul dengan orang lain seperti itu. Kita tidak bisa hidup sendiri di muka bumi ini. Kita memerlukan orang lain gitu loh. Nah, karena kita membutuhkan orang lain, sehingga terjadilah proses apa yang kita sebut dengan sebuah organisasi, sebuah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Sampai saat ini kalian bisa paham ya bahwa organisasi itu seperti apa sih, dan kita sangat membutuhkan organisasi.
tanpa adanya organisasi dalam kehidupan ini, maka saya yakin dan percaya semuanya tidak akan berjalan secara baik gitu loh. Karena secara kodrati sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang lain, ya kan? Jadi seperti itu ya, itu organisasi. Kemudian Bapak nggak mau perpanjang lebar, Bapak langsung aja gitu loh. Apa aja sih manfaat-manfaat dari organisasi itu? Yang pertama, organisasi itu adalah untuk tercapainya sebuah tujuan. Itu manfaat pertama ya, tercapainya sebuah tujuan. Karena dalam sebuah organisasi pasti ada dong kita pengennya seperti apa gitu loh. Apa yang kita perbuat itu ada tujuannya gitu loh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, melatih mental bicara di publik atau apa yang kita sebut dengan public speaking. Dalam sebuah organisasi kita akan senantiasa berinteraksi, akan senantiasa sering mensosialisasikan terhadap program-program yang akan kita lakukan ya, baik ke siswa maupun ke masyarakat umum. Makanya dengan kita berorganisasi maka akan melatih kita untuk bisa melakukan berbicara secara baik ke publik, atau public speaking kita bisa menjadi baik gitu loh. Yang ketiga apa? Mudah memecahkan masalah atau yang kita sebut dengan problem solving. Dalam sebuah organisasi begitu banyak masalah yang terjadi, tapi kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ada problem solving, yang ada masalah kita bisa selesaikan dengan problem tersebut. Itu bisa kita dapatkan kalau kita berorganisasi gitu loh. Makanya manfaat yang ketiga adalah mudah memecahkan masalah lah ya kalau kita berorganisasi. Terus yang selanjutnya, yang keempat, melatih leadership, melatih jiwa kepemimpinan kita. Kita hidup di muka bumi ini semuanya pasti suatu saat akan menjadi seorang pemimpin, ya enggak? Semuanya kita pasti akan jadi pemimpin. Nah, untuk menjadi pemimpin yang baik, yang amanah, yang jujur, yang mempunyai karakter yang baik, yang enggak korupsi dan seterusnya, makanya kita perlu organisasi gitu loh, untuk mendidik atau mengasah karakter atau jiwa kita untuk menjadi pemimpin ke depannya. Bapak yakin 100% kalian yang mendengarkan materi Bapak pada kesempatan kali ini, suatu saat kalian pasti nantinya akan menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk itu, untuk mengasah jiwa kepemimpinan kalian itu, kalian harus sangat penting untuk bergabung dalam sebuah organisasi gitu loh, ya kan? Terus yang selanjutnya apalagi? Yaitu meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Pasti dong, namanya kita bergaul ya, namanya kita berorganisasi ya. Kalau di SMK Nusantara 2 ada yang kita namakan dengan OSIS. Mungkin kalian di SMP juga pernah dengar ya. Jadi di SMK Nusantara juga ada organisasi namanya OSIS gitu loh. Artinya apa? Dengan kita berorganisasi di OSIS itu akan meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita. Yang selanjutnya adalah yang keberapa nih? Berarti yang keenam ya. Yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu memperluas pergaulan. Artinya apa? Dengan kita berorganisasi, maka pergaulan kita akan menjadi lebih besar gitu ya, menjadi lebih luas, ya kan? Enggak hanya kita berteman atau bergaul dengan satu teman kelas kita aja, teman rumah kita. Kalau kita bergabung dengan sebuah organisasi, misalkan dalam OSIS SMK Nusantara 2, kalian bisa bergaul dengan OSIS SMA Nusantara juga, SMK 2, SMK 1 dan seterusnya ya. Sehingga itu akan mempermudah kalian dalam bergaul gitu loh. Bergaulnya juga nggak kaku lagi gitu loh. Apalagi di zaman seperti ini kita harus memperbanyak link ya, pergaulan kita, sehingga kita tidak kuper gitu loh ya di zaman sekarang ini. Selanjutnya apa? Yang ke-8 ya, mampu mengatur waktu dengan sangat baik ya. Dalam organisasi kita diajarkan untuk berlaku efektif serta efisien gitu loh.
Organisasi mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengatur kita secara maksimal gitu kan. Kapan waktunya kita bergaul, kapan bermain, kapan berorganisasi, kapan belajar. Kita harus tahu gitu loh. Organisasi mengajar kita untuk seperti itu ya. Selanjutnya yang kesembilan ya, kalau nggak salah yang tadi ini sendiri ya, yaitu kuat dalam menghadapi tekanan. Dalam OSIS itu banyak banget tekanan ya. Dalam organisasi itu begitu banyak tekanan yang kita hadapi gitu loh. Makanya dengan organisasi itu akan bekal kita menghadapi tekanan apapun juga, kita pasti akan mampu, kita pasti akan bisa mengatasi semua tekanan tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-10 ya kalau nggak salah ya, sebagai ajang pembelajaran kerja yang sesungguhnya. Ya, itu sebagai ajang pembelajaran kerja yang sesungguhnya. Organisasi sekolah dalam hal ini contohnya yang ada di Nusantara SMK 2 itu ada OSIS ya. Artinya kalau kita bergabung dalam sebuah organisasi, maka itu kelak ketika nanti kalian misalnya kerja, kalian udah nggak kaget lagi gitu loh. Karena kalian sudah bisa berinteraksi dengan orang, bekerja sama dengan orang yang lain secara baik. Kalian bisa menjadi sebuah teamwork ya, bisa bekerja secara tim, enggak besar kerja secara individu gitu loh. Makanya dengan berorganisasi itu akan menjadi sebuah pelajaran besar kelak kalian untuk menghadapi dunia kerja nantinya seperti apa begitu. Itulah manfaat-manfaat dari organisasi. Mungkin dari Bapak cukup sekian ya. Jika ada yang nanti yang ingin ditanyakan, boleh hubungi ke Bapak atau melalui panitia nantinya seperti apa. Intinya kita harus berorganisasi. Intinya organisasi itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bekal kita nantinya pengen menjadi seperti apa, kita perlu apa yang disebut dengan organisasi. Oleh sebab itu Bapak mengajak siapapun kalian, dimanapun kalian, kalian harus berorganisasi. Apakah itu di OSIS atau organisasi-organisasi lain, karena itu penting untuk menempa diri kalian untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi seperti itu. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.